Kalau makanan kan pempek. Kalau kita ya kegiatannya ini bikin songket. Sama dari sekolah SD sudah diajarkan orang tua. Soalnya ya sebagian kan kalau ada yang mau lanjutkan sekolah, kalau yang tidak melanjutkan sekolah ya kerja ini. Jenis songket itu ada motifnya macam-macam. Naga besaung, terus nampan perak, cantik manis, bintang Garuda. Yang kita buat ini untuk 3 meter. Ya, yang untuk 3 meter ada yang dibikin untuk baju, ada yang untuk spray. Kain songket ini kan ada selendang, ada kain. Kalau untuk kain biasanya seminggu atau 10 hari. Ada yang lebih cepat lagi 5 hari. Tapi kalau untuk selendangnya minimal seminggu. Soalnya ini kan kita kan bukannya bikin sendiri, bukannya untuk diri sendiri, tapi ini kan untuk bos, kita itu upahan. Tapi kalau orang yang punya modal sendiri itu bisa bikin sendiri untuk usaha sendiri. Tetap dilestarikan, anak-anak muda nih tahu dengan ini songket dari khas ciri khas kita Palembang. Jangan sampai punah. Harapannya kita juga pengennya kalau bisa tuh ada modal bikin sendiri, bukan lagi upahan. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, dia berkorban untukmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha. Nah, sekarang kami anak generasinya ini meneruskan apa yang telah dilakukan oleh kakek, nenek, dan orang tua kami, mendirikan rumah tapis ini ya. Rumah tapis Alilas ini anak-anak santrinya ini mewakili ada 19 desa. 19 desa, ada 4 kecamatan. Kecamatan Indralaya Selatan, Tanjung Batu, Payaraman, dan Lubuk Liat. Untuk anak-anak santri kita yang sudah hafal 15 juz, ada 2 periode sudah kita ajak umroh sebagai apresiasi. Kita ajak umroh, total yang sudah kita umrohkan 117 orang ya. 117 orang, termasuk pengurus tapi itu ya. Mudah-mudahan pemerintah peduli terhadap rumah tapis ini demi kemajuan dan kelancaran anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Kalau kita kebisi, kalau nyari binimu masih. Aku nak teri-teriki. Kamu cerita aku. Abdul Muluk ini Pak kami ambil dari nama Abdul Muluk Jawhari. Kami ambil dari nama awal Abdul Muluk. Banyak beberapa rangkaian di dalam itu ada lawak. Lawak ini Pak kata kami pemulutan cuma hatan ini hadam. Sedam. Itulah yang tak temui. Nah, kemana antar kamu undangan jago? Nyambung nggak? Mana tahu? Seni ini jangan sampai tenggelam dan terus dilestarikan sampai kapanpun. Karena ini sudah menjadi kesenian pemulutan. Mailang caga batu di mana kucing belang di situ rumah aku. SMP Negeri 7 Pemulutan pada awal saya masuk sebagai kepala sekolah adalah sekolah yang terakreditasi B. Sekarang sudah menjadi akreditasi A tingkat unggul. Kemudian sudah menjadi sekolah model untuk wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan menjadi salah satu sekolah terbaik di Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir. Harapan kedepannya untuk SMP Negeri 7 Pemulutan akan semakin maju, semakin terdepan, semakin sukses, dan semakin menghasilkan kader-kader yang berprestasi, berakhlak mulia, serta unggul dalam segala aspek. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alani menuju ke tempat kediaman kami ini. Kemudian yang kedua tak lupa pula kami sampaikan yang kami hormati Pak Semoga Ibrahim sedang di nomor 2 yaitu Saudara Haji Adamiri Haji Asli negara Indonesia.
Sedangkan kemudian rambut yang kedua, ya Banda Asmul Ibrahim, namanya. Ya, sedangkan kemudian rambut yang kelima yang terakhir Bapak kepada saya Desa Tasik Pinang 1, silakan. Malena ya Maulana serta Ibrahim. Allahumma ij'al tiflal ladzi adalah salah satu marga yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebelum ada pemekaran Ogan Ilir pada tahun 2004. Dan Desa Borai adalah satu desa marga dengan dua desa pengandang, yaitu Desa Sentul dan Desa Tanjung Baru. Kami masyarakat Desa Borai rata-rata kami keturunan pendatang. Jadi menurut cerita leluhur kami, nenek moyang kami di Borai ini adalah bermacam-macam suku. Jadi mereka datang ke Borai, menurut cerita dari mulut ke mulut, mereka itu rata-rata pejuang dan ulama. Jadi selain dari menyebarkan agama Islam, mereka juga berjuang melawan penjajah, dan akhirnya mereka tersingkir dan menetap di Borai. Jadi Desa Borai itu adalah pertahanan terakhir dari nenek moyang kami dulu untuk berjuang melawan penjajah. Nah, jadi menurut pandangan kami di Desa Borai itu setiap kampung atau setiap dusun itu watak dan adat masing-masing itu tiap kampung itu hampir beda-beda, termasuk dari muda-mudi sampai ke orang-orang tua, dan juga dari kosakata yang disampaikan sehari-hari pun walaupun sama bahasa Borai tetapi agak beda penekanan-penekanannya. Jadi masyarakat Borai itu rata-rata kalau melihat sekilas tidak ada yang sama bentuk wajah dan watak masing-masing. Oleh karena menurut kami, keturunan dari pendatang dari daerah yang berbeda-beda. Selain juga ada sebagian dari makam-makam keramat itu, nenek moyang kami itu adalah penyebar syiar Islam. Dan rata-rata makam itu selain dari di Indonesia juga ada makam atau pendatang dari negara lain, yaitu Brunei. Nah, di sini ada makam Brunei, makam Darussalam. Yang kedua makam Bang Tawi Sakti, itu berasal dari Betawi. Terus makam Tuan Said itu menurut cerita itu nenek moyang orang Komering. Cuman sejarah Tuan Said itu berasal dari kerajaan Samudra Pasai, dengan dibuktikan cerita leluhur kami, salah satu nisan Tuan Said itu hampir sama persis dengan nisan kerajaan Samudra Pasai. Dan selain itu juga di sini di Borai ada makam Usang Gemuk, terus Pinang Kote, dan Tamat Sari, Cindur Mato, terus Sang Darah Putih. Dan di pangkal masuk ke Desa Borai ada salah satu makam keramat juga, itu menurut kabar itu dari bangsawan dari Palembang, yaitu Puyang Aulia Ulumuddin bersama istrinya.
Sebenarnya kebudayaan yang ada di Desa Burai dari nenek moyang kami turun-temurun sampai sekarang masih ada dan juga sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakatnya. Salah satu yang sekarang masih digunakan atau dipakai oleh masyarakat Desa Burai budayanya yaitu Natak Contok. Natak Contok itu adalah kebudayaan masyarakat Burai untuk pernikahan. Jadi satu hari sebelum hari H, sebelum akad nikah, masyarakat Desa Burai dari orang tua sampai ke anak-anak mengantarkan kedua mempelai untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dengan Natak Contok. Salah satu budayanya yaitu sedekah dari ibu-ibu lembaga adat dan sekalian langsung mandi ke air Sungai Kelkar. Desa Burai itu adalah desa tertua dengan dibuktikan masih banyak rumah-rumah adat Palembang. Jadi rumah-rumah adat Palembang itu salah satunya selain di Palembang juga ada di Burai. Itu bentuk rumah limas ciri khas Palembang. Sedangkan desa-desa lain tidak ada sama sekali bentuk rumah limas. Siapapun yang memimpin Desa Burai sebagai pemerintahan Desa Burai, mudah-mudahan apa yang kami kembangkan dan apa yang dipintakan masyarakat ke kami untuk dikembangkan bersama-sama, yaitu pemerintahan Desa Burai bersama masyarakat bersama-sama mengembangkan usaha-usaha yang ada di Desa Burai ini demi tercapainya Desa Burai yang makmur.